Di luar pernikahan, aktivitas seksual menjadi menyimpang. Pertama kali aktivitas penyatuan ini diselewengkan oleh iblis adalah pada Kejadian pasal 6, ketika para malaikat yang jatuh mulai berhubungan dengan anak-anak perempuan manusia. Iblis mengambil apa yang suci dan kemudian menyelewengkannya menjadi hal-hal yang nista dan kotor. Ingat, setiap kali Tuhan membuat batasan bagi manusia, iblis akan membujuk manusia untuk melewati batas tersebut. Hal ini dilakukan oleh kuasa kegelapan karena dia mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di balik layar ketika Anda melakukan dosa ini. Anda membukakan pintu yang berbahaya bagi roh-roh jahat untuk memasuki hidup Anda. Misteri yang harus Anda pahami adalah bahwa aktivitas seksual 90%-nya bersifat rohani karena menyangkut penyatuan dua orang jiwa menjadi terikat satu sama lainnya. Ketika hal ini terjadi di luar pernikahan, maka penyatuan ini menjadi tidak sehat dan menghilangkan segala kebaikan, berkat, dan kekuatan dari masing-masing pihak. Perpisahan tidak secara otomatis menghapusnya karena ini adalah perjanjian rohani. Itulah sebabnya ada banyak orang yang berusaha mati-matian untuk mempertahankan pernikahannya. Hal ini terjadi karena mereka telah mengikatkan diri kepada banyak orang. Jiwa mereka menjadi terpecah-pecah dan mereka tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Menyoroti keseriusan hal ini dari pihak Tuhan dicatat di dalam 1 Korintus 6 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan sundal akan menjadi satu dengan dia di dalam daging? Alam roh menganggapnya Anda menikah dengan orang tersebut. Hal ini terjadi di luar pernikahan, maka Anda berbagi kutuk bersama. Inilah sebabnya ada orang yang dulunya bahagia ceria menjalani kehidupan. Setelah tidur dengan seseorang, ia menjadi penuh depresi, kecemasan, kekhawatiran, dan penuh tantangan. Mengapa? Karena transaksi spiritual telah terjadi. Ini bukan hanya terjadi ketika Anda tidur dengan seseorang, tetapi juga ketika Anda menonton pornografi. Ingat, iblis tidak mempunyai tubuh jasmani seperti kita. Oleh karena itu dia akan berusaha melakukan manipulasi agar seseorang melakukan dosa rahasia seperti pornografi dan masturbasi. Anda mungkin merasa bahwa Anda sendirian, tetapi tidak. Anda terlibat dengan roh-roh di balik layar. Dan kebenaran lainnya adalah bahwa roh-roh ini bekerja sama secara berkelompok. Misalnya, jika Anda melihat seorang lawan jenis dan menginginkannya, maka roh nafsu akan mengirimkan ide-ide kotor tidak bermoral ke dalam pikiran Anda. Dia juga akan memberikan saran-saran bagaimana agar Anda bisa mendekati orang tersebut dan melakukan kontak dengannya. Pada saat yang sama, iblis akan merancangkan skenario di mana Anda memiliki seluruh sumber daya untuk dimudahkan bersama dengan orang yang Anda idam-idamkan. Dia tahu persis apa yang dilakukannya, dan setelah Anda terjatuh, misi selesai. Namun, jika orang tersebut tidak dapat bersama-sama dengan Anda secara fisik, iblis akan membujuk Anda menggunakan berbagai sarana, misalnya media sosial, ataupun dengan cara Anda memuaskan birahi melalui film-film porno. Alkitab secara tegas memperingatkan kita untuk menjauhi segala bentuk dosa seksual karena tubuh kita adalah bait roh suci. Roh-roh jahat ini tidak memiliki tubuh fisik. Mereka memiliki hasrat dan keinginan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memuaskan hasrat dan keinginan mereka adalah melalui tubuh manusia. Nah, masalah terbesarnya adalah roh-roh ini tidak bisa terpuaskan, tidak akan pernah terpuaskan. Itulah sebabnya, jika Anda telah membuka pintu bagi mereka, ada kemungkinan akan menjadi kecanduan. Inilah yang terjadi di banyak kasus di mana orang ingin melepaskan diri dari kecanduan mereka, tetapi tidak bisa dengan kekuatan mereka sendiri, karena itu bukan mereka, tetapi roh-roh jahat yang memaksa mereka untuk melakukannya. Setelah Anda membuka diri bagi roh nafsu ini kemudian akan mengundang roh-roh lainnya, misalnya roh rasa bersalah, roh rasa rendah diri, depresi. Inilah yang menjadi perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus bagaimana roh jahat akan mengundang roh-roh lainnya masuk ke dalam diri Anda.
Jadi ingatlah bahwa setiap kali Anda melakukan percabulan, sesungguhnya Anda memberdayakan dan memberi makan roh-roh jahat untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Anda. Itulah sebabnya, maka dosa seksual merupakan dosa yang sangat efektif yang digunakan oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan Anda dan menjauhkan Anda dari panggilan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang potensial sejak dari mudanya merupakan target utama, sasaran utama dari kuasa kegelapan untuk menghancurkan hidup mereka. Kunci kemenangan adalah menutup secara permanen dari pintu-pintu masuk kuasa kegelapan ini melalui pengakuan, penyangkalan diri, dan hidup dalam kekudusan bersama dengan Roh Kudus. Kabar baiknya adalah bersama dengan Yesus, pemulihan hidup kita menjadi mungkin. Yang perlu kita lakukan adalah berseru kepada Yesus, memohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan, dan bertobat dari tindakan-tindakan tersebut. Ingat bahwa Tuhan menciptakan seks untuk pernikahan, untuk menyatukan dua orang laki-laki dan perempuan, dan juga untuk tujuan perkembangbiakan manusia. Ketika ini terjadi di dalam pernikahan, Tuhan memberkati penyatuan ini dan memberikannya buah. Maka Anda berbagi berkat bersama-sama.